tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Akan kita ikuti bersama peresmian institusi penerima wajib lapor IPWL Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang. Juga sangat mengkhawatirkan jika 5 tahun yang lalu rentang usia pengguna narkoba adalah usia 15 sampai dengan 50 tahun, saat ini rentang usianya sudah 10 sampai 59 tahun. Jadi bisa dibayangkan bahwa anak-anak kita yang duduk di sekolah dasar dan orang tua bahkan kakek dan nenek yang sudah memiliki tidak sekedar komitmen dan dukungan dari Gus Lukman dan Ponpres Bahrul Maghfirah dalam pemberantasan narkoba, tetapi kerja nyata kita. Karena sejak beberapa bulan yang lalu kita telah aktif untuk melakukan pemberantasan dan rehabilitasi daripada pengguna narkoba di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, atas nama Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, saya telah mengkonsumsi narkoba. Setelah itu saya melanjutkan kembali 3 tahun, jadi total saya mengkonsumsi selama 7 tahun. Namun dengan menggunakan bimbingan dari seorang guru spiritual tanpa masuk rehabilitasi narkoba, tahun pertama saya bisa lepas. Setelah itu saya reload kembali karena lingkungan yang sangat menggoda dan saya terpengaruh kembali. Sebelum saya ke sini ke Bahrul Maghfirah, saya tidak mengetahui di mana letaknya itu Bahrul Maghfirah dan apa itu Bahrul Maghfirah. Saya hanya dibawa oleh seorang tokoh agama dari kota saya karena keprihatinan melihat saya dibawa ke sebuah pondok pesantren Hamalatul Quran, tepatnya di kota Jombang. Dan saya berpikir waktu itu saya disuruh menghafal Al-Quran, dan saya terpikir nggak ada orang Sakau yang sukses menghafal Al-Quran. Maka itu keluarga saya juga, saya memberontak ke keluarga saya. Kebetulan istri saya serta orang tua saya dengan sangat senang hati mereka hadir ke sini atas undangan Gus Lukman. Jadi sesampai saya ke Bahrul Maghfirah itu cuma melalui GPS, panduan GPS dari istri saya. Sebelumnya saya tidak pernah tahu itu apa Bahrul Maghfirah, di mana itu Bahrul Maghfirah. Dan satu hal yang keanehan yang terjadi pada diri saya ketika bertemu dengan guru saya Gus Lukman Al-Karim. Pertama, dalam keadaan sakau saya bersalaman dengan beliau, saya merasakan suatu keanehan. Saya merasakan telapak tangan beliau lebih lembut dari, dan waktu itu diri saya berontak, nggak terima. Saya mengatakan saya masih dalam keadaan halusinasi. Pada hari Jumat saya mengalami proses sakau yang sangat berat. Kebetulan saya juga ditemani oleh saudara saya Bapak Adil Sarial yang mengantar saya kepada Gus Lukman. Setelah sholat Jumat saya didoakan. Alhamdulillah saya ngerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Al-Mukarram Sahibul Ma'had Panjenengan Kiai Haji Lukmanul Karim, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Malang, wabil khusus Abah Anton beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Danrem, Pak Danlanal, Pak Dandim, Pak Kapolres, pimpinan DPRD Kota Malang, semua yang saya hormati,
Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Seluruh jajaran pimpinan Yayasan Bahrul Mahfirah Cinta Indonesia, wabil khusus Bapak Edi Suparno yang sekarang juga Sekjen Partai Amanat Nasional. Beliau ini luar biasa. Kemarin beliau seorang profesional di bidang finance. Jadi kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Ketika kemudian masuk ke partai politik, tiba-tiba 5 dikurangi 2 bisa jadi 10. Dan adaptasinya luar biasa, mengalami percepatan. Saya rasa hari-hari ini kita sangat sering melihat wajahnya beliau di berbagai media, dan saya melihat ada percepatan adaptasi yang luar biasa. Ada Mas Morino, anggota Ibu sekalian, saya ingin secara khusus memberikan ucapan terima kasih pada pimpinan IPWL seluruh Indonesia hadir, institusi penerima wajib lapor. Jadi saya berharap nanti kita akan menyiapkan waktu, kita diskusi supaya proses rehabilitasi yang dilakukan oleh masing-masing IPWL, varian-variannya itu bisa kita formulasikan lebih advance lagi pada 2016 ini. Para kiai, para ibu nyai, tokoh-tokoh masyarakat, santri-santriwati semua, teman-teman media semua yang saya hormati, alhamdulillah ini 8 Januari 2016. Kita masuk di 2016 ini dulu pada saat 24 Juni, Hari Anti Narkoba, saya bersama Pak Kepala BNN dipesan secara lisan oleh Pak Presiden. Kata Presiden begini, Mbak, ini kita target 100.000 di 2015, kira-kira berapa banyak yang bisa kita rehab? Tahun depan, kata Presiden, kita ingin merehab 200.000 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu beliau tanya, itu kalau satu panti IPWL efektif 1 tahun bisa cover berapa? Saya ngitung-ngitung termasuk dari sisi penjangkauan. Kalau yang bisa direhab di IPWL, di panti, ini mungkin setahun pol-polannya 260 atau 250. Maka ini satu paket. Di Kota Malang ini, matur nuwun sangat Pak Wali, ada pusat informasi dan edukasi anti narkoba. Jadi saya mohon nanti Pak Wali Kota dawuh kepada Kepala Dinas Dikbud Kota Malang, sampaikan juga ke Kabupaten Malang, paling tidak anak kelas 5, kelas 6, datanya Pak Edi tadi, anak kelas 5, kelas 6 diajak ke sana, anak SMP diajak ke sana, anak SMA diajak ke sana, tokoh-tokoh agama juga diajak ke sana. Pusat informasi dan edukasi ini akan memberikan bayangan kepada kita. Karena kan yang namanya kiai bunyai taunya orang-orang yang soleh solihah. Ternyata ada yang tidak soleh dan ada yang tidak solihah, itu tidak terjamah di dalam peta dakwah mereka. Saya tadi sudah tanya kepada Pak Budi, Direktur Nafsa, yang saya ingin itu yang itu loh, ada sabu krokodil. Sabu krokodil itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin panjenengan perso. Kalau yang namanya sabu dan ganja, potensi terhadap kemungkinan gangguan psikotik. Gangguan psikotik itu berarti gangguan jiwa, berarti gila. Itu sampai bisa tembus 60% kemungkinan dia mengalami gangguan psikotik. Kalau dia menggunakan ganja, kalau dia menggunakan sabu. Nah sekarang itu ada sabu krokodil, jenis krokodil. Sabu ini dari Rusia. Kira-kira mungkin 3-4 tahun lalu sudah masuk DKI, masuk Jawa Barat. Itu masih ada di rutan Pondok Bambu. Yang kalau dia minum, makan ini dia mengkonsumsi sabu ini akan kering. Setelah kering lepas kayak lepra, lepas lagi, sampai kemudian di sini
ruas tangan ini. Setelah di sini lepas karena kering, terus lepas merotoli kalau bahasa Jawa. Dagingnya terus merotoli. Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai, Pak Wali Kota, Pak Bupati. Dagingnya ini merotoli. Daging merotoli merah tapi merotol. Sampai setelah ini protol, terus tulangnya hitam legam gosong. Dagingnya merotoli terus tulangnya gosong. Ini gosong tapi cuma sampai sekut. Sudah. Setelah itu kakinya sama, jari-jari kaki merotoli. Nanti dagingnya itu merotoli sampai dengan dengkul. Terus tulangnya gosong. Tapi wajahnya utuh, rambutnya utuh. Panjenengan terbayang enggak? Ada orang yang kakinya itu tinggal tulang gosong, tangannya tulang gosong, tapi wajahnya utuh, kulitnya, rambutnya utuh. Nah, kalau ini kemudian lanjut, maka yang merotol itu bagian daging yang ada di pipi. Nah, Kiai Bunyai harus tahu problem keumatan kita ada yang seperti ini, dan itu umurnya makin meremaja, regenerasinya itu makin ke anak-anak. Saya tanya sama Pak Buas, Pak Kepala BNN, Pak, gimana ceritanya Bandar kok mentarget anak-anak PAUD? Bandar kok mentarget anak-anak PAUD? Rupanya anak-anak PAUD yang umur 5-6 tahun itu sudah dikasih permen dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian dia ketagihan. Loh, terus gimana Bandarnya kalau dia ketagihan? Dia bilang sama anak ini, mamamu punya apa? Coba lihat. Ada enggak cincin mamamu? Ada enggak dompet mamamu? Monggo, bagaimana ini baiknya nge? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya terkait Pak Budi, supaya dokumentasi. Ayo, monggo di sini. Ayo, Mas Marino. Ya. Mudah-mudahan dengan diresmikannya institusi Harimau Wajib Edukasi NASA dapat dengan berakhirnya kunjungan atau peninjauan lokasi gedung dari institusi penerima wajib lapor serta informasi edukasi NASA Kota Malang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagunya tripping Lain lagi. Kalau tripping itu awal. ini coba dihitung teman. Nah, persoalannya bahwa di Kementerian Sosial APBN 2016 sekarang itu hanya tersedia untuk 15.000 saja. APBN 2016 anggaran yang ke Kementerian Sosial itu hanya untuk 15.000 pecandu atau penyalahguna narkoba. Hari anti narkoba. Ketika hari anti narkoba, saya bersama Kepala BNN mendampingi Presiden dan beliau sampaikan harapan beliau 2016 bisa dilakukan rehabilitasi bagi 200.000 penyalahguna